Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang menentukan nilai limit menggunakan rumus limit trigonometri. Sebelumnya Ananda sudah belajar cara menentukan nilai limit dengan menggunakan cara substitusi. Rumus limit trigonometri ini dapat kita gunakan apabila soal limit trigonometri tersebut kita substitusi memperoleh hasil 0 per 0 atau disebut juga dengan bentuk tak tentu. Oke Ananda, ini rumus limit trigonometri yang bisa Ananda gunakan untuk bentuk soal 0 per 0. Satu hal yang perlu Ananda ingat, rumus ini hanya berlaku buat sin dan tangen. Kemudian rumus ini bernilai 1 apabila sudut pada trigonometrinya sama dengan aljabarnya. Seperti limit X menuju 0 sin 7X per 7X. Itu baru bernilai 1. Oke, kita lihat penggunaan rumus ini pada contoh soal pertama. Tentukan nilai limit dari sin 3X per 2X. Di sini terlihat bahwa sudut pada trigono belum sama dengan aljabarnya. Untuk bisa kita selesaikan, kita gunakanlah rumus limit trigonometri. Oke, jawab. Karena kita substitusi memperoleh hasil 0 per 0, maka kita selesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, Ananda. Untuk bisa menjadikan sudut pada trigono sama dengan aljabarnya, Ananda bisa melakukan perkalian di samping sebesar nilai sudut pada trigonometri yang akan kita jadikan nanti nilainya 1. Jadi sama-sama kita lakukan perkalian di samping, kemudian Ananda yang pada penyebut ini kita pindahkan agar sinnya dengan aljabarnya sama seperti itu. Dan inilah yang bernilai 1. Kemudian X sama X kita coret, diperoleh hasil 3 per 2. Sehingga kita kalikan, diperolehlah hasil 3 per 2. Oke, kita bisa gunakan rumus cepat untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Di sini terlihat sin AX per BX bernilai A per B. Kita ambil koefisiennya. Jadi soal kita ini bisa kita selesaikan sin 3X per 2X. Terlihat langsung jawabannya 3 per 2. Ini cuma trik saja. Kalau Ananda gunakan silakan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas Ananda sudah tahu cara untuk menjadikan trigonometri tersebut bernilai 1. Oke, kita lihat cara kedua, contoh kedua. Limit si X menuju 0 sin 4X dikali tan 7X per 2X kuadrat. Sama seperti tadi, kita substitusi memperoleh hasil 0 per 0, berarti kita selesaikan dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Oke, kita lanjut. Di sini terlihat ada 2 buah trigonometri yang akan kita jadikan nilainya 1. Berarti kita 2 kali pula melakukan perkalian di samping. Oke, kita lihat ya. Berarti untuk menjadikan sin 4X bernilai 1, berarti sama-sama dikali 4X per 4X. Untuk menjadikan tan 7X bernilai 1, kita kali 7X per 7X. Silakan kita pindahkan seperti tadi. Oke, sudah kita pindahkan. Ini bernilai 1 sin 4X per 4X. Tan 7X per 7 bernilai 1. Kemudian X kuadrat sama X kuadrat kita coret. Sehingga diperolehlah nilainya 1 dikali 1, 28 per 2. Kita sederhanakan, diperolehlah hasilnya 14. Oke, langkah berikutnya kita lihat contoh ketiga dengan bentuk yang berbeda. Oke, satu hal yang Ananda ingat tadi, Bu lupa menjelaskan, Ananda bisa melakukan perkalian di samping
samping apabila soal Ananda tidak ada lagi tanda hubung, baik penjumlahan ataupun pengurangan pada trigonometrinya. Kalau kita lihat contoh ketiga ini tidak memenuhi ya, yang dimana antara trigono terdapat tanda kurang, kemudian juga terdapat trigonometrinya cos. Tadi kita ketahui bahwa rumus limit trigonometri hanya berlaku buat sinus sama tangen atau sin sama tan. Sedangkan pada cos tidak ada rumus limit trigonometri. Jadi, untuk bisa Ananda menyelesaikan soal ini, pertama kali Ananda harus rubah dulu soal ini menjadi bentuknya tidak ada lagi tanda hubung dan tidak ada lagi trigonometrinya cos, seperti itu. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita rubah dulu cos 4x-nya menggunakan rumus sudut rangkap yang sudah kita pelajari di kelas 11. Oke. Sudut rangkap itu ada 3 macam, ada cos 2x, sin 2x, dan tangen 2x. Karena kita ingin merubah cos, kita ambillah sudut rangkapnya cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, kita lihat. Nah, 1 dikurang cos 4x kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x sesuai konsep rumus sudut rangkap. Satu hal yang Ananda ingat, jangan lupa tanda kurung. Karena di sini ada tanda kurang. Dah. Kemudian kita buka kurungnya, diperolehlah hasil 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat 2x per x sin x. Ananda selesaikan yang bisa kita habiskan, 1 kurang 1 habis, tinggal 2 sin kuadrat 2x per x sin x. Dah, sampai di sini bentuknya sudah cantik ya, sudah sesuai dengan aturan, tidak ada lagi tanda hubung, tambah atau kurang, dan tidak ada lagi trigonometri cos, seperti itu. Jadi bentuk ini kita udah bisa melakukan perkalian di samping. Di sini ada sin 2x-nya 2 kali, berarti kita lakukan 2 kali nanti perkalian 2x-nya ya. Kemudian ada sin x. Oke, kita lanjut. Dah, di sini kita melakukan perkalian di samping sebanyak 3 kali karena ada sin 2x 2 kali, kemudian ada sin x. Dah, kita pindah-pindahkan seperti tadi, sehingga diperoleh nilainya 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1 x kuadrat pada pembilang. Kemudian pada penyebut juga ada x kuadratnya, x kali x kuadrat sama x kuadrat habis, hingga peroleh hasilnya 4. Kemudian kita kalikan, memperolehlah nilai 8. Dah. Kemudian Ananda, untuk lebih mempermudahkan Ananda, sebenarnya kita bisa tidak melakukan pindah tempat seperti ini, ya. Kita gunakan trik saja dengan cara nanti mencoret. Tapi satu hal yang Anda ingat, itu hanya sekedar trik, bukan cara secara umum. Nanti Ananda salah konsep, itu cuma trik untuk mempermudah Ananda dalam menyelesaikan soal limit. Oke, kita lihat ya. Nah, atau cara lainnya. Sampai di sini sama seperti tadi pemahamannya. Sudah aman bentuk soalnya. Kemudian kita lakukan perkalian di samping. Kalau tadi kan kita pindahkan, dan sekarang kita gunakan trik saja dengan cara mencoret trigonometri dengan aljabarnya. Oke, pertama kita coret sin kuadrat 2x karena ini ada 2 kali, berarti 2x-nya pada penyebut kita coret 2 kali. Oke, kita coret. Oke, kita coret ya, sin kuadrat 2x-nya 2 kali dengan yang bawah. Oke, kita coret. Kemudian kita coret juga sin x pada pembilang dengan sin x pada penyebut dengan x pada pembilang. Oke, kita coret. Dah. Kemudian kita lihat yang belum tercoret, yaitu tinggal 2 kali 2x kali 2x per yang di bawah x kali x. Dah, kita kalikan, diperoleh hasil 8x kuadrat per x kuadrat.
Kemudian kita coret X kuadrat dengan X kuadrat, diperolehlah hasilnya 8. Satu hal yang perlu Ananda ingat, kita mencoret ini maknanya bukan membagi tapi bernilai 1. Jadi yang kita coret ini bernilai 1, bukan membagi ya Ananda, jangan salah konsep. Ini kita hanya trik saja untuk mempermudah menyelesaikan soal. Oke Ananda, itu tadi materi kita tentang limit trigonometri menggunakan rumus limit trigonometri bentuk 0 per 0. Oke Ananda, sampai itu dulu. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel Ibu dan aktifkan loncengnya, karena nanti video-video berikutnya tentang limit trigonometri banyak terdapat pada channel Ibu Liwa Inspirasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.